Sesi ngobrol seputar seni. Kali ini bersama Elizabeth Widya Kartika. Ya, Bener. ya benar. Aku soalnya salah menyebut nama, sering salah menyebut nama. Wah, Tapi kata orang-orang itu kalau sering salah menyebut nama itu calon orang besar. ngono Tapi ya. apakah saya kurang besar? Wetengku wis gede. Mbak Elizabeth Ya, atau akrab dipanggil Mael. Kalau iya benar. teman-teman di kampus sering manggil Mael. Apa kabar Mael? Baik, baik sekali. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya pengangguran tapi banyak acara. Pengangguran tapi banyak acara. Kok tak sambil ngerokok ya? Oh, oke. Mau ngerokok? Oh, ya. Hah? Nanti. Nanti. Oke. Beneran mau? Nggih, nanti. Tak taruh sini ya. Nanti Siap. diambil sendiri. Oke. Mbak El ini seorang eh sudah lulus ini ya? Sudah, Sudah. sudah. Jadi Mbak Elizabeth Widya Kartika sarjana seni. Jadi beliau lulusan jurusan seni tari, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Lulus tahun berapa? Tahun ini atau tahun Tahun 2020 Oktober baru kemarin. Oktober? Oh, baru. Jadi kemarin. sarjananya masih anget nih. Silakan yang mau. Mau rekrut ya, Mas. SSN soalnya. Sana sini nongkrong. Sana sini nongkrong. Nggih. Nongkrong yang penting nongkrongnya positif. Oh, iya. Mbak ini katanya dulu pernah sebelum diisi pernah masuk ke sebuah perguruan tinggi juga. Ya. Katanya ke akademi atau perguruan tinggi? Akademi Kebidanan. Akademi Kebidanan. Kenapa kok dulu memutuskan untuk keluar dari Akademi Kebidanan lalu ke isi Surakarta? Sebenarnya itu berawal dari gimana ya Mas? Dari dulu itu saya itu jan wis nakale sakpole. Kalau kata orang Jawa itu nakale sakpole dendeng. Jadi dari awal lulus SMA itu sudah labil. Sudah labil. Iya, benar. Jadi Bapak itu mengarahkan ke kesehatan, Mm. Ibu mengarahkan karena saya dari orang yang nggak mampu Mas. Jadi Ibu itu mengarahkan wis toduk kerja wae. Hmm. Ibu opo kuat nguliahke kowe. Tapi saya pinginnya dari dulu ke seni. Sampai SMK itu saya pengen banget ke SMKI tapi nggak dibolehin sama Oh, ya? bapak. Ya. Terus akhirnya ya udah nurut bapak ke kebidanan. Ya. Akhirnya di sana itu saya ya wis mbolosan, leda-lede, gak mangkat sekolah terus. Akhirnya pada semester 3 saya keluar. Hmm. Keluar tanpa persetujuan orang tua, keluar dan minggat begitu. Iki berarti nek minggat itu nggak Foni berarti. Bener. Foni minggatan. Tapi kenapa jenengan memandang bahwa seni itu lebih menjanjikan? Apakah kalau dilihat dibandingkan kalau orang-orang umum pada umumnya kebidanan itu saya kira lebih orang umum ya, orang-orang aku loh ya. Ya, Orang umum mengatakan bahwa prospek kedepannya kan kalau dilihat dibandingkan dari kedua itu kan lebih menjanjikan yang kebidanan. Kebidanan atau keperawatan? Kebidanan ya? kebidanan. Kebidanan, Ya. lebih menjanjikan kebidanan. Kalau saya itu berpikir Kenapa? tentang kenyamanan, Mas. Sekarang gini, kalau misalkan kita kerja, Hmm, berprofesi sebagai bidan, ya. tapi kita tidak ada kenyamanan atau tidak ada sepertinya kayak tidak ada chemistry di situ. Itu tidak akan mungkin nyaman dan tidak akan mungkin kita tuh kalau kerja tuh cari enjoy, Mas. Nggak hanya cuman cari duit, cari masa depan, tapi kita enjoy. Jadi akan enak gitu ngejalaninya kalau jadi saya gitu. jadi jenengan berpikir bahwa ketika nanti jenengan lulus dari kebidanan, jenengan pasti bekerja di kebidanan ya? Ya. Jadi bidan pastinya ya? Ya enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak. Oh, artinya dalam menempuh kuliah maupun kerja jenengan merasa tidak nyaman Iya, di betul. kebidanan dan lebih memang sebenarnya lebih senang kalau di kesenian Ya, seperti itu. benar. Lalu dengar-dengar
di kampus. Ya. Iki aku informasinya saka TV lho iki. Iya Mbak Iwi. Dengar-dengar di kampus itu banyak juga dari teman-teman maupun dosen yang sempat mengucilkan jenengan, sempat apa ya, bersikap tidak enak ke jenengan. Itu benar atau tidak? Iki aku mau klarifikasi wae. Sebenarnya enggak sih, cuman ya gimana ya. Saya itu rodok nyepelekke, memang mahasiswa yang sering nyepelekke. Jadi kadang ya mungkin dosen itu kayak wah ini bocah ki ndendeng dikandani. Ndendeng itu saya sudah dari akar-akarnya sudah ndendeng begitu. Boleh nyambing rokok Mas? Oh, nggih, silakan. Enggak apa-apa, iki kontene Santai. tanpa sensor. Sepurane lho, Lur. Ora apa-apa. Aku pengen delok jajal patut ora. Patut ora jajal. Aduh, lupa aku. Parah, mamah murah. Parah ndi parah. Oh iya, jadi Jangan ditiru. Jangan ditiru Lur. mohon maaf para jomblo-jomblo yang sedang mencari pacar, ini Mbak El ini bukan gadis lagi loh ya. Anu toh, Tapi buy one get one free. Tapi kalau apa, pengen nyari istri, pengen nggak susah-susah, nggak susah-susah nunggu 9 bulan 10 hari, ini nggak ada yang sepaket. Iya. Masuk. Nggak apa-apa toh. Itu diungkap kan nggak masalah kan? Gak masalah. Memang ajang promosi loh. Jadi kali ini orang mau ngerembuk seni ya, orang mau ngerembuk seni. Mohon maaf ini agak rame soalnya ini banyak entul-entul. Fene masih gitu. Banyak fansnya Mbak El yang mengikuti Mael bukan. Mael di ruang podcast saya ini. Itu kembali lagi ke masalah perkuliahan. Kowe demen ngosek ya, Cah? Ngentulin ngosek ya. Pripun? Itu kalau yang tadi yang masalah bocah dendeng. Iya. Artinya jenengan dianggap dendeng tadi. Itu permasalahannya apa sih? Apakah cuma itu yang Iya. menjadi permasalahan atau karena apa? Kurang tahu sih, kalau dosen itu nggak tahu menilainya saya gimana juga nggak tahu. Tapi ya yang jelas memang saya itu ndablek gitu. Tapi tugas kuliah semua Oh tepat. bisa terselesaikan tepat waktu kan? Tepat. Sampai kuliah kan 4 tahun juga jenengan. Iya, L5 Mas. Oh 5. Cuti dari semester 2 saya cuti. Cuti apa itu? Cuti hamil. Oh iya. Ya, Oh nggak apa-apa. nikahnya baru itu ya? Baru semester 2. Oh jadi dari kebidanan ke transfer ke isi, transfer atau Enggak masuk? transfer. Masuk berarti ya? Masuk baru. Masuk baru diisi, terus semester 2 apa 3? 2 saya keluar. Keluar. Cuti. Ya. Oh, cuti hamil. Cuti hamil. Berarti anaknya wis gede saiki. 5 tahun. Hampir 5 tahun. Ya. Jadi malah itu kenakalan saya itu malah jadi motivasi. Sebenarnya gitu. Jadi yang belum nakal lah. Ya gitu. Sensor murah iki. Yang belum nakal lah. Maksudnya nakal dalam artian gimana? Gini Mas, kalau yang namanya orang belum kan ini kan selagi muda. Wis nakalo katok-katokno, sampai katokmu teko ngendi nakale teko ngendi katok-katokno. Daripada kalian itu belum pernah nakal sama sekali, akhirnya penasaran dan nakale telat pas wis ndek bojo, nakale pas wis tuwa, itu malah bubrah kayak mending enom nakalo ngasek jeleh, mandang wis jeleh, pengen noto urip gitu loh. Jadi gini, aku tuh udah nakal, udah segala macam wis tahu, misal mendem, alah wis tahu, dijak jadi wis tahu aku yang gue mendem, misalkan dugem, wis tahu. Jadi wis gak tertarik seperti itu lagi, akhirnya tertariknya bagaimana kita menata hidup ke depan, begitu. Ya itu kalau jenengan mungkin kalau jenengan menyimpulkan bahwa ketika jenengan sudah pernah nakal
udah pernah nakal dan sekarang jenengan udah nikah, udah punya anak, lalu kenakalan-kenakalan itu bisa menjadi motivasi jenengan untuk memperbaiki hidup ke depannya. Itu kan jenengan. Lah kalau delalah orang yang jenengan jenengan motivasi itu motivasi seperti tadi, nakal-nakalah nek ora iso mari delalah keterusan bagaimana? Wah, ya wis kuwi. Tergantung Wassalam orangnya. ngono we. Nah, itu tergantung orangnya kan berarti. Iya. Seperti itu tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya juga. Suaminya kerja di mana? Suami di Purwodadi. Di Purwodadi. Iya, Oh, berarti jenengan tinggalnya di di Simo. di Simo. Cik. Suaminya tinggal di Jiwanya Purwodadi, berarti ngelaju itu. Ya, ya, ya. Nggih, gitu. Seperti itu. Jadi intensitas ketemu suaminya juga. eh Ya, saya sudah sendiri-sendiri. Oh iya, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Enggak apa-apa. Mohon maaf, mohon maaf. Baru aja ya. Iya. Oh. Anget-anget piye lur. Mohon maaf, iki rada. Aku ora ngerti soalnya. Ora ngerti soalnya. Tapi ini hebat loh. Jadi berarti kan ketika jenengan kuliah semester 1 2 belum punya anak itu ya. Belum. Semester 3 4 cuti, semester 4 dan 5 itu Kembali. semester 5 6 itu mengikuti materi yang semester 3 kan berarti. 4 5 dong, Mas. Oh, iya. 4 5 kembali ke semester 2 3. Oh, iya. Jadi Mengulang semester 2 berarti. iya, jadi pas waktu kalau ditarik itu ada namanya injeksi. Injeksi itu ya wis, kalau di Koreo itu Scott jam ada, terus Artinya olah tubuh kan, olah injeksi tubuh kan. betul. Terus injeksi gagah juga. Itu pada saat saya habis operasi, pasca operasi selang 4 bulan. Oh, sesar berarti ya. Saya sesar. Selang 4 bulan. 4 bulan iki wis nganu urung sih? Aku ora patek ngerti soalnya aku ora tau sesar. Ya kalau dari luarnya udah kering, tapi dalamnya ya enggak tahu. Oh iya. Tuh. Wah, itu sampai terjadi sesuatu apa enggak itu? Pernah ada kasus saya itu nekat. Jadi udah diwanti-wanti dosen, kalau enggak kuat udah jangan ikut kuliah ini. Nanti daripada kenapa-napa saya enggak mau disalahin. Terus saya nekat karena apa? Saya harus selesai. Saya mikirnya gini, saya udah benar-benar mengecewakan bapak saya. Bapak saya itu udah menerima saya wis bobroke kok ngopo anakku tak rangkepi terus caranya gitu. Dari kebidanan saya keluar sudah dimaafkan, wis dikuliahin lagi di seni. Saya dari situ saya tuh berpikir, bapak saya segitu mendukung saya nggak mungkin mengecewakan lagi. Saya harus sarjana. Saya pikirannya saya harus lulus, saya harus selesai. Dan akhirnya saya nggak mau nunda lagi. Saya udah hamil cuti, maksud saya harus ngolor-ngolor lagi, nggak mau. Pokoknya gimana, saya tuh berpikir nomor sekian, kesehatan saya nomor sekian, yang penting aku tuh bisa selesai, bisa sarjana, aku gitu. Yeah. Jadi aku nekat, akhirnya apa ya, ada sedikit insiden di bekas sesar waktu itu. Atau waktu olah tubuh, waktu injeksi itu ya? Iya. Wah, keren. Berarti saat itu anaknya diasuh sendiri apa? Ada yang bantu ngasuh bude saya, tapi ya kalau saya pulang kuliah itu selalu saya jemput, saya asuh sendiri. Soalnya saya enggak pernah memberi susu formula. Jadi Tetap ASI. tetap ASI selama 6 bulan. Di sela-sela kuliah pun saya sampai izin ke kamar mandi itu. Maaf ya, Iya. meres itu. Jadi Oh, iya. buat ASI. Oh ya, nampung ASI itu ya? Iya, sampai ya namanya gimana ya Mas? Namanya habis menyusui itu kan kalau wanita itu agak bentuk payudaranya itu agak besar, kendor gitu. Jadi saya tuh dulu itu ya sempat banyak yang bully sebenarnya. Oh lah iya. Ya, banyak yang bully karena payudara itu. Jadi rada diguyon-guyon ke, dibanyol-banyol ke, tapi sebenarnya dicampur-campur bulian gitu. Tapi saya cuek. Saya cuek aja, malah ya tak guyoni.
bodo amat. Yang penting tuh saya ndak apa, yang penting anak saya gitu. Ya kan itu sebenarnya bukan bukan bahan bulian ya. Itu kan suatu hal yang wajar, hal yang normal yang mungkin setiap wanita mengalami itu. Kenapa jadi bahan bulian? Sing lucu nggon ngendikan ora jane ora lucu. Ayo, harga susu naik turun kuwi pas injeksi ngono kuwi lho, Mas. Lah ya itu wah itu ya oke lah itu mungkin di lingkungan kampus jenengan ya. Aku ya cah kampus kono biyen. Tapi sebenarnya kan bukan bahan olok-olokan Iya. yang pantas untuk diungkap. Jadi nek Gojek ini nek ora ngerambah ning kono ngopo sih? Kan nggak etis juga kan. Nggak etis juga. Tapi hebat loh. Jadi kuliah sambil tetap bukan kuliah sambil ngasuh anak ya, ngasuh anak sambil kuliah kalau soalnya yang utama ya Pertama tetap anaknya, anak, ya. anaknya bukan itu. Tapi yang penting kan saat itu kan suami udah kerja kan, Sudah. artinya sudah dapat penghasilan kan, secara apa, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari cukup kan. Cukup. Ya, wis, Ya semuanya itu kan karena rasa syukur, Mas. Tetap kembali lagi, sebesar apapun pendapatan kita, kalau kita nggak pernah bersyukur ya tetap kurang, Mas. Ya, semuanya disyukurin aja. iya. Rada bener omonganku. Apa biasanya kira bener. tapi tapi saya pernah dengar jenengan katanya juga sempat sempat nyambi dodolan. Apa saja tak jual. Jadi apa saja yang menghasilkan. Ya gimana ya, Mas, namanya udah rumah tangga itu kebutuhan ada aja. Saya itu tipe orang yang nggak mau cuman jaga ke wong lanang. Jadi kalau saya mau perawatan, saya mau ini itu, ya Iya. nggak mengungkiri di sini para wanita itu pasti kan ya Mayoritas butuh ya. skincare lah, Iya. apa skincare, suami care, rekening care, wis komplit itu. Jadi itu saya ndak mau minta, kalau urusan skincare itu saya ndak mau minta. Hmm. Gimana caranya usaha biar saya bisa beli sendiri gitu. Ya, tapi kan kalau sebenarnya kan ya juga kalau suami ngasih uang untuk perawatan istrinya kan juga nggak salah. Ya nggak salah, malah dia juga sering ngasih. Cuman ya karena gimana ya, saya itu pengennya itu nggak selalu minta memang, Mas. Karena saya itu ngerti suami saya gimana, maksudnya kekuatannya untuk apa. Sedangkan saya masih kuliah, saya masih punya anak baby yang keperluannya ya ada minyak telon dan perintil-perintilannya itu, susunya. Tapi kak sama suaminya dulu sudah lama pacarannya? Lama banget, 8 tahun. Dari SMA kelas 2. Oh, sama kelas 2. Ya. Kelas 2. Itu pacar pertama atau? Enggak. Bukan yang pertama. Akhirnya cinta pertama terus dadi. Aku ndhisik ya rada apa ya, yen ngetrene iki rada fuck girl. Aku menjadi fuckboy. Pacaran 8 tahun ki mantane iso akeh. Sorry yo, Jo, bojo. Loh, ini kan sudah jadi mantan kan sekarang? Mantan suami. Tepatnya mantan suami atau? Sebenarnya tuh masih suami. Oh, masih suami. Iya, karena Nah, kok tadi bilangnya juga gimana ya, belum ketok palu, Mas. oh, Proses. sedang dalam proses. Jadi cek buffering. Buffering. Tapi ketika jenengan sudah menjalin hubungan selama 8 tahun dan akhirnya sekarang apa? Memutuskan untuk berpisah. Ora iman atau karena alasannya mungkin sama seperti jenengan pindah kuliah tadi. Enggak.
Kalau ini bukan urusan kenakalan lagi, enggak. Kita masih sama-sama saling sayang sebenarnya begitu. Tapi ya mungkin gimana ya, takdir yang mengharuskan kita berpisah. Ada hal lain berarti. Iya, ada hal lain. Ya mungkin kalau untuk bertahan itu lebih saling menyakitkan satu sama lain, lebih baik berpisah ya. Saling menjaga aja, yang penting kita saling komitmen berdua bagaimana kita mengurus anak. Tapi nggak ada third person kan? Nggak ada orang ketiga kan? Tidak ada. Nakal wis tak entek nggih enom itu tadi Mas. Jadi jeleh nakal aku. Tidak ada. Kalau bagi orang ketiga itu tidak ada. Ya mungkin wis garise Gusti ngene ngoten. Jadi ada ya hal lain yang mengharuskan untuk saya tutup bidangku takon ngene iki. Tapi nggak apa-apa, tapi kan juga artinya itu kan ya, permasalahan pribadi jenengan ya. Iya. Tapi yang saya salut, jenengan bisa menyelesaikan studi dengan kondisi jenengan juga mengasuh anak. Ya kembali lagi itu tadi. Saya sudah mengecewakan orang tua itu tadi. Jadi dalam pikiran saya itu gimana caranya saya tetap bisa mewujudkan. Bapak itu bilang, kamu harus sarjana. Harus sarjana, minimal sarjana. Jadi gimana caranya itu saya harus lulus Mas. Nggak mau mengecewakan lagi. Saya udah banyak mengecewakan bapak. Sampai saya setelah melahirkan itu ditanya sama orang tua, kamu mau nerusin apa enggak? Kalau ibu berat nduk, kamu nerusin apa nanti kamu bisa. Tapi kalau bapak selalu memberi semangat, ayo semangat, kamu bisa, ayo bangun, kamu bisa. Yeah. Di sini itu menikah bukan akhir segalanya, atau berumah tangga itu bukan berarti masa depannya langsung berhenti, itu enggak. Kalau sekarang tinggal gini, mau berjuang atau enggak. Kalau mau berjuang ya pasti bisa. Enggak ada masa depan yang hancur karena pernikahan, itu enggak ada. Menikah kan urusan takdir, urusan yang di atas. Tapi kalau masa depan itu urusan kita, gimana kita. Padahal setiap harinya jenengan Simo Saya Solo laju itu. Laju. Simo Solo itu berarti berapa kilo itu? 20 ada ya? Ada 45 menit lah dari rumah. 45 menit naik sepeda motor sendiri. Iya. Keren. Kadang itu kan kalau di tari itu latihannya sampai malam-malam Mas. Sampai jam 1 gitu. Apalagi kalau besok ujian, wis begini ngedrill wayangan latihan. Wayangan ini maksudnya latihan terus Lembur ya, ya. gitu ya. Iya. Jadi ya saya misalkan kelompok itu kan nggak bisa saya latihan di rumah sendiri, nggak bisa. Kecuali kalau materinya itu memang individu, saya bisa di rumah sendiri. Tapi kalau materi kelompok itu kan harus bertemu. Jadi ya di sini lagi saya mempunyai seorang papa yang hebat. Ketika saya harus pulang karena habis kuliah saya pulang karena saya mengurus anak, habis itu saya titipin lagi anak saya dan saya latihan itu diantar sama bapak saya. Diantar pakai mobil karena ya nanti bapak saya tahu kalau apa ya pulangnya pasti kemalaman gitu. Diantar, ditungguin. Ditungguin, bapak saya nungguin saya latihan. Itu setiap hari latihan sampai jam 1 sampai jam 12 sampai bel diisi itu dibunyikan itu kadang anak-anak masih ngeyel pindah tempat di luar latihan. Buat latihan ya. Keren. Keren karena kepepet. Tuh enggak gitu. Menilainya bukan karena kepepetnya. Artinya kalau dengan memutuskan untuk tidak kuliah kan akhirnya kan tidak kepepet. Iya. Tapi karena jenengan punya cita-cita untuk lulus dari ISI, untuk
untuk meraih title sarjana, akhirnya kan itu menjadi sebuah motivasi. Itu tadi the power of dendeng tadi. The power of dendeng. Tapi nanti rencana kalau sudah ketok palu hak asuh anak, Tetap saya. lalu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, apa jenengan Iya. tetap ini kan jenengan lulusan seni, sarjana Iya. seni. Iya. Kalau mungkin jenengan tadi masih di kebidanan, mungkin untuk kondisi nantinya jenengan kan lebih aman, artinya mungkin tidak sesulit ketika jenengan titlenya sarjana seni. Rencana kedepannya apa? Ya kalau rencana ke depannya itu ya selalu berusaha yang terbaik buat anak apapun. Nggak harus di bidang seni kerjanya. Yang penting itu bisa mencukupi anak dulu. Gitu. Tapi ya itu kan kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur, Iya, sudah ada pasti jatahnya. Iya, Nah, itu pasti ada jatah jalan. dari Tuhan. Iya. Tapi rencana mau ngajar juga, ngajar atau mungkin Ya, rencana sih ngajar di rumah juga. Saya ngajar anak kecil di rumah. Anak-anak kayak kecil. semacam bimbel gitu atau gimana? Lestari, bimbel kan bimbingan Tari. belajar. Mas. Maksudnya ngajarnya ngajar tari, ngajar Iya. kesenian, tetap ngajar kesenian kan? Ya tetap Nggak nyoba masuk ke sekolah atau sudah, tapi ya karena pandemi ini jadi banyak sekolah yang belum belum menerima, bisa ya. memproses itu ya. Tapi nek ngajar apa biasanya nek sekolah ya seni budaya ya. Ya seni Seni budaya. budaya. Nek ngajar seni budaya ki mau kan jenengan sarjana seni ketika masuk ke pendidikan kan ora linier kok. Jarene ora linier. Jangan salah loh Mas, di ISI itu juga diajarkan ada juga apa jenenge wi? Dasar-dasar. Nah, dasar-dasar DDKT itu kan juga ngajar-ngajar di sekolah prakteknya. Nah, itu. Tapi berapa SKS itu? Piro wi aku ra kuliah wi. 3. 3 SKS. 3 SKS tok ki njur entuk apa terus kan? Untuk pengalaman. Tapi kan aturannya sekarang kan memang nek ngajar seni budaya yo di sekolah kan berarti SPD harusnya. Enggak, banyak juga yang dari SSN juga ada. Tapi Banyak kuliah. kemungkinan untuk diakui apa sebenarnya cara saiki dadi PNS. PNS atau apa jenenge? Aparatur sipil negara ASN? Ramudeng aku kuwi, Mas. Kerja guruwe urung era ditampa-tampa ya. Ya buat itu tadi mungkin buat sanggar lah, buat studio, buat apa? Ya sanggar tari lah. Sanggar tari. Sing cara gampangnya. Itu nanti kalau dikelola bener-bener dikelola serius kan pasti juga banyak peminatnya dan bisa mendapatkan income pastinya. Amin. Itu kan gitu. Tapi keren loh. itu perlu strategi khusus lah selama menyelesaikan kuliah karo ngomong anak sing aku keren. Itu berarti kan harus pintar-pintar membagi waktu. Artinya kan kudu berhitungnya dalam berhitung kan juga harus Ya kalau pandai. dirasakan itu ya saya itu bolak-balik ke rumah sakit. Ya, bapak saya yang selalu bapak ki wis the best bapak saya itu. Jadi di saat saya ambruk itu saya itu tetap latihan, Mas. Sampai waktu pembawaan tari itu saya sebenarnya sedang demam berdarah itu. Sakit demam berdarah yang harusnya dirawat, tapi saya ngeyel untuk tidak dirawat karena saya tidak mau menunda untuk lulus lagi. Kalau saya ngecol ke pembawaan pasti saya menunda setahun lagi. Ya. Dan itu saya ngeyel, memang saya ngeyel. Wis glenggeng apa jenenge? Apa jus jambu terus wae. Pokok itu saya diantar terus sama bapak pas bedoyo. Itu yang pas bedoyo itu saya benar-benar mau pingsan pas gerakan yang di pestolan itu bapak. Saya masih ingat banget bapak langsung lari ke pojokan. Ke pojokan di mana saya pas waktu itu nari di pojokan. Terus saya udah mau semaput kuwi, Mas.
bapak langsung lari. Habis itu saya cuman berdoa joget wis karo ndonga terus. Udah wis gak ketok Mas, wis peteng kabeh ngono kae. Saya cuman berdoa, Tuhan kuat garek sediri tulung kuatno Tuhan, bar kuwi ambruk ora apa-apa wis ambruk ngono gitu. Habis itu alhamdulillah bisa selesai sampai di luar panggung itu langsung tak rangkul bapakku. Bapak sampai ya Allah, nduk aku mau wedi gitu. Wedian kowe pingsan aku mau langsung mlayu ning ngarep dhewe. Iya. Ini sak kelompok karo tiba ya? Itu yang gambyongnya. Oh, yang gambyong ya. Sama Foni baru Oh, itu. sama Ipon ya. Sampai temen Hah? DB. Ah iya, pembawanya DB. Sampai teman saya itu yang lainnya bawa bunga, yang lainnya bawa apa? Sebelah nggak bawa apa, Fon, nggak jus jambu. Iya. Jenengan namanya Elizabeth. Iya, Ini mengucap syukur alhamdulillah lagi. Bhinneka Tunggal Ika. Enggak, saya mau alaf. Oh, iya. Mau alaf karena ikut suami atau? Iya, karena saya nikah Islam. Oh iya, suaminya Islam, suaminya Muslim ya. Iya. Iya. Tapi sekarang harus Enggak apa-apa. menjalani. Yo dikuat-kuat ke. Enggak sendiri. Saya masih bersama-sama, tapi dalam membesarkan anak. Iya. Masih saling bersama-sama. Yo kuwi lah. Iya, sangguyu pon. Nyontoh kae lho Mas, nyontoh Gisel Gading tapi ya jadi 19 detik. Nyetok gila gading. Aja sing 19 detik. Neng ngendi? Neng Manado. Kadoan lho, Fon. Kadoan. Kalau- Ora jagalan no kae tau hotel. Aku malah ora ngerti lho. Poni sing apa? Misalnya gue jadi dicontohi. Kayak apartemen jarene ora hotel. Siap. Ojo ngrebuk sing kuwi. Engko nek dadi ra ngobrol seni meneh iki kok. Oke. Udah mangan apa tuh seni iki? Ora ngobrol seputar seni, ngobrol seputar seksi. Ngono wi. Seni itu kalau apa punya peluang kerja yang bagus kan juga seksi akhirnya. Seni itu jadi seksi. Akhirnya kan juga menarik perhatian orang. Iya. Estetikane mak. Iya. Ngono. Estetik dari segi estetik atau rasa atau apa ya. Nah, roh kalau orang-orang bilang isoteri ya. Murub. Ketika artinya bisa getih iso nyawiji nyari roh. Itu kan juga peluang kerjanya juga pasti bagus dan itu seksi juga. Oke, sekarang ke masalah jenengan sebagai penari. Ya, sebagai penari. Jenengan sebelum masuk isi, Iya, itu sudah punya basic nari atau belum? sudah. Sudah pernah nari juga? Saya di kebidanan itu sering disuruh sama ketua yayasannya itu buat nari di wisuda. Oh ya. Saya juga punya dulu sempat ikut band kampus juga. Saya ikut band kampus juga. Bisa nyanyi juga. Ya, walaupun agak merusak kuping. Bisa. Jarene Bisa Mbak kehidupan. Mael ki ya anu ya, penyanyi dangdut ya? Penyanyi dangdut. Ya. Kembarannya Sahiba ya. Cantiknya sih, mau dites nggak? Jarine Mas Pangga mirip Sahiba piye? Saya bagi sing malah ra ngerti lah aku. Coba belajar nari dari kecil atau Belajar nari dari SMA sebenarnya. baru SMA? Terus masuk kebidanan, akhirnya di kebidanan itu banyak
banyak di sana banyak kegiatan yang menunjang seni, misalnya ada nari buat acara wisuda. Terus saya juga itu kan kebidanan saya itu satu yayasan itu ada beberapa kampus, gabungan dari beberapa Oh kampus. gitu. Heeh. Jadi waktu saya kayak ngebandnya itu campuran dari Duta Bangsa. Saya dulu di Yayasan Duta Bangsa itu apa Akbid Apikes Citra Medika. Oh iya, Saya iya. keluaran sana. Jadi lolosan. Ya ora lolosan urung lulus kok. Ya kan lolos ya. Orang lu yang lolos. Lolosan sana. Tapi belajar tari dari SMA, Iya. terus memang ya memang dari SMA itu akhirnya tertarik masuk di ISI atau Kalau tari itu saya dari ibarat dari kecil itu suka ngisi 17-an. Jadi kalau 17-an itu sampai di desa-desa itu pasti Mbak Tika, ayo Mbak Tika maju gitu. Kalau saya di desa kan panggilannya Tika. Tika? Ayo Mbak Tika 17-an maju. Jadi saya dari kecil itu kalau nggak ada saya jari gayeng. Kalau kayak gerak dan lagu gitu sing mega-mega ngebor gitu. Hobi aku ngebor. Oke, oke. Berarti ketika di awal diisi sudah tidak, artinya sudah tidak kesulitan untuk mengikuti materi diisi atau Iya, kesulitan itu pasti ada karena pasti kan beda kalau diisi lebih ke piye yo, lebih ke gini yang bener. Kalau yang di luar itu kan ya penting HP didelok wis, tapi ternyata setelah masuk diisi kita nggak ada apa-apanya, belum ada. Jadi kalau dosen saya bilang kowe ki elek we urung gitu. Elek we urung. Jadi memang diisi itu kan pencetak seniman yang berkualitas jari nih. jane ya orang ngono Jan. lebih ke ilmuwan sebenarnya Iya. kalau institut. Jadi itu kalau di luar itu sudah bagus, kalau orang awam melihatnya wis apik di sana elek we urung gitu. Ya memang ada konvensi-konvensi Iya. tertentu kalau ada diisi. kayak ada pakeme ngene lho Ya, gitu. ya ada konvensinya itu. Tapi kan ketika kita keluar dari benteng kampus, tembok kampus kan akhirnya ya tergantung, kalau kita hubungannya konteksnya pekerja sini loh ya. Iya. Untuk mendapatkan income ya apa sih disenangi. Seperti Betul. itu. Tapi sebisa mungkin harus dikontrol juga, jangan sampai kelewatan kok waton penonton seneng aku tak turuti gitu. Ya enggak gitu juga, harus dikontrol juga, apalagi kalau basic apa kita kerjanya artinya yang kita sajikan itu mengandung basic tradisi, basic konvensional yang dalam proses penciptaannya mbah-mbah mbiyen cara kasarane mbah-mbah mbiyen iki lek gawe iki ya nganggo ceritane ya nganggo laku, nganggo topo, nganggo tuh. Jadi itu juga kudu diugemi ora waton diowahi. Ora waton berinovasi ning ora enek ora enek seluntrunge. Seperti itu. Tuh. Ya enggak apa-apa. Tapi teman-teman jenengan seangkatan maupun berarti ikut adik tingkat dong ya? Iya, ikut adik tingkat. Ikut adik tingkat setahun. Ya, setahun pas. Adik tingkat setahun itu gimana dalam menyikapi jenengan, artinya ada kesulitan mereka apa ya acuh aja atau Enggak, teman saya itu care. Jadi teman saya itu care ya, bukan care. Ya, care. Teman saya itu malah perhatian banget sama saya. Jadi kadang Mael, kowe istirahat Mael. Engko ndak piye-piye lho. Misalnya gerakan yang agak sulit sama kekuatan perut, itu mereka selalu bilang, "Mak, kuat enggak?" Jadi mereka itu tahu bahwa lagi operasi ngene-ngene. Jadi ya. dikasih gerakan kalau koreo itu iki bagiannya Mael sing rada ringan-ringan wae Oh, iya, gitu. iya, iya. Jangan terlalu yang perut. Mereka itu bisa diajak Kompromi, kompromi ya. lah, iya. Malah mereka saling mendukung, jadi saling menguatkan saya. Kalau saya tuh malah enak ikut angkatan yang 2016
ya berarti. 16. 2016 ini tuh enak. Mereka itu malah kayak keluarga saya sendiri, pada baik-baik ngerangkul. Kalau yang 2015 itu ya salo enek sing penari rumangsa penari get ya wis acuh tak acuh ngono kae wis. Malah njruntrungke yo enek wis aneka warna jane. Tapi kalian juga baik-baik semua sih sebenarnya. Ya memang Cuman cara menyampaikannya mungkin ben ge pecutan aku kadang kan gitu biar biar semangat. untuk motivasi ya. Mm. Ya anu aja. Ya, memang harus kerja sama sih. Walaupun nanti ketika sudah lulus dalam menentukan jalan hidupnya kan juga masing-masing sendiri-sendiri kan. Tapi ya kerja sama itu lebih baik lah. Iya, Lebih, bener. lebih baik saya kira. Apa toh nilai sing di anu kan yang penting kan nilaimu apa? Ketika nanti sudah di luar kan IP kamu piro ngono ta? tapi sekarang banyak loh, banyak artinya lowongan pekerjaan yang mereka sebenarnya tidak terlalu menghiraukan IP kamu piro. Benar. Itu banyak tergantung kamu bisa kerja enggak. Bahkan banyak yang merekrut tidak S1. Ya. Ada staff accounting, saya buka di lamaran pekerjaan staff Ya. accounting. Syaratnya SMA atau SMK. Wih, tenanan ora iki aku. Iya. Iya. Maksudnya minimal kan, minimal Iya. SMA. Tenanan ora iki. Padahal pas aku lulus SMK golek gayan we wangel, mesti syaratnya S1 ndang aku S1. Golek gayan syaratnya SMA. Is. Padahal nek sarjana itu kudune lebih ke ilmuwan toh, arahnya kan ke ilmuwan toh. Padahal nek sing untuk pekerja itu jadi ya kejuruanku jadi. Padahal dulu motonya lulus SMK siap kerja. Itu kan banyak sempat ada jargon itu keluar. Lulus SMK siap kerja. SMK bisa. Apapun itulah. Tapi kan kenyataannya dulu bukain era ahli madya ya sarjana. Saiki ono meneh sing minimal magister. Minimal good looking saiki. Wah, nah iku nek entertain lebih ke situ. Minimal good looking. Good looking. Itu tapi juga perlu loh itu. Ketika jenengan marketing misalnya, marketing kalau jenengan nggak good looking juga orang mau terus-terusan bicara kan juga good looking dan pinter ngomong jane. Kan arek ngono. Heeh. Serah masuk aku marketing. Lah kok ora masuk? Bingung, kok lak kabeh tak doli piye, Mas? Ya terus aja sandangan ngomah mbok marketingi. Sandangan ngomah di marketing kan ya enggak. tapi jenengan termasuk good looking loh. Alah. Wis stop. Bandumu poklek iku. Loh iya termasuk good looking apa ora, Fon? Lagi. Oh, Sahibah. good looking. Tapi keren. Aku sing pengen tak bahas terus menerus ya yang tadi loh. Berarti selama 3 tahun. 3 tahun kuwi ora sedelok lho, wis suwe lho kuwi. 3 tahun apa? 3 tahun dengan kuliah. Ya 3 tahun berarti. 5 tahun dong. Oh, 5 tahun ya? Oh enggak, yang selama punya anak Oh, selama punya anak berarti 4 tahun. 4 tahun loh. 4 tahun maju Solo Simo. Ndak dino. Iki dalan ngendi sini? Dalan Colo Madunan wis Jalan hafal. Colo Madunan ki wis apa sak ganggange apal. Merem teko, Mas. Heeh. Iki bare-bare kedep ngono tok wae. Tapi selain anak dan bapak yang mendorong jenengan untuk atau yang memotivasi jenengan untuk tetap bertahan menyelesaikan itu apa? Menyelesaikan Ibu. Iya maksudnya selain keluarga ya, anak bapak ibu, selain itu hal di luar itu. Iya, gini Mas. Kalau aku tuh memang gimana, ibu itu dari dulu ki merasakan seperti yang aku rasakan, Mas. Sama, kasusnya sama. Ibuku juga gak rampung kuliah. Ibuku dulu kuliah juga nggak selesai. Jadi terus ibuku juga sendiri-sendiri sama bapakku, tapi tegar tetap
gedein aku dengan yang dari awal ibuku pernah jadi pembantu, pernah kerja apa neng selepan jagung, tahu dodol dodol dolanan di pinggir jalan di apa kayak ada pasar malam itu pernah dodol pring tahu Mas. Itu kepontang-panting tetep gowo aku neng ngendi-ngendi. Aku pernah Mas diajak jualan itu sampai ketiduran di jalan itu demi aku, makanya aku tuh selalu mencontoh ibuku kok kuat banget seperti itu. Aku pengen jadi ibuku. Sebenarnya ndak pengen mencontoh yang jadi single parentnya ya, tapi ini kan juga takdir dari yang kuasa. Yo nek kuwi. Nek cara wong Jawa tulise wis ngono, tulise. Tulise wis ngono. Tapi yo enggak ngono lah. Wis ngobrol seni neh wae. Iya. Ndak. tapi terus terang itu jadi hal yang apa ya kayak ya harusnya bisa memotivasi lah. Mosok kan banyak toh kanca-kancamu sak dhuwurmu sak ngisormu kuwi mung tangi kawanan we bolos kuliah. Kayak aku. Kayak aku. Tapi bagaimana lagi Bang? Ketika perkuliahan kuliah entah dulu entah sekarang masih seperti dulu apa enggak. Nek kurang absen ki ora entuk melu ujian. Saiki cek ngono. Ya masih, Masih ya? cuman saya juga nggak sempurna amat, ora tertib banget. Aku malah dari awal perkuliahan tak pentoke sik Mas. Kan jatah bolos bolos ya? itu ada ya. 20 itu 4 kali pokoknya. 4 kali bolos. 25% kayaknya. Itu minimal aku itu 3 itu udah tak bolosin. Satu ki jagan-jagan. Jaga nek nggo urgen ya. Yen tibake enek perainan ping pindho ya wis zong. Kudu alasan apa? Ya pasti. Nambahi absen. Ya, kalau ada libur tanggal merah kan pasti diganti perkuliahannya. Ya kalau diganti Mas, tapi kayak kadang ada yang nggak diganti itu ya kebakar. Jadi kita cuma dapat jatah bolos 3 kali. Berarti Ada beberapa ada yang itu hitungnya hitungnya tetap. tanggal itu Berarti nggak fair dong. Berarti nggak 75% dong. Beberapa dosen. Ah, ya berarti nggak fair no, ora sportif no. Kudune kan dihitungnya kan tatap muka. Wis sembuh Mas teko Pak Guru wis. Loh, kan 16 kali pertemuan. Artinya kan tatap Iya, muka. 16 kali pertemuan. Berarti ketika ada libur dua tanggal merah ataupun 1 tanggal merah yang itu tidak kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan, kalau tidak diganti berarti hitungannya ke 15. Berarti 75% dari 15 harusnya. Lah tapi cah-cah yo senengin ra diganti Mas. Wah, Kan prei wis rasah diganti jame ngene yo piye yo penak ya. cuma beberapa mungkin ya. Beberapa. Ini aku biyen yang nemoni itu kok. Piye? Aku ya bolak-balik. Bolak-balik bolos. Bolak-balik. Jadi nanti aku bilang loh, sik toh, sing bolos karo sing ora bolos. Karo sing ora bolos, kuwi urung karuan berkualitas sing ora bolos lho. Iso wae sing wong bolos-bolos kuwi malah wong-wong sing pinter-pinter lho. Biasanya yang bolos-bolos itu malah yang sering PY gitu. Ketika dia PY, artinya dia mendapat job di luar. Itu kan berarti kan dia sudah diakui di tempatnya. Ya harusnya itu malah nilai plus kalau aku jadi dosen nih. Langsung jadi rektor. Langsung jadi rektor. Kok menapa nek universitas sing ngarep mene aku HC. Ya itu. Dan aku bolos iki ora bolos PJ yuk Mas. Bolos apa? Kawanan. Iya. Tahu tapi kan harusnya iya. Ya kalau itu soalnya kampus itu kan modelnya hitung-hitungan. Iya benar. Hitung-hitungan matematika padahal ya oke, seni itu pakai hitung-hitungan juga. Tapi kan pasti ada toleransi di situ kan harusnya. Ada. Tergantung alasannya apa, pasti ada. Saya dulu pernah ya juga pakai surat apa? Surat keterangan dokter sakit itu juga nggak dihitung. Kalau ya dosen tertentu sih, kalau Ya. kebanyakan itu opnam baru dikasih toleransi. Tapi kalau sakit biasa yang ndak opnam itu jarang. Padahal kan sama-sama sakit. Alasannya tidak opnam mungkin karena tidak punya biaya, kan bisa saja. Piye yo?
Misalnya gini, yang diakui sakit itu ketika opnam, ketika mondok di rumah sakit, ya kan maksudnya, ketika opnam di rumah sakit berarti. Padahal misalnya ketika saya berobat, tapi saya nggak kuat untuk membayar kamar rumah sakit, akhirnya saya rawat jalan. Ini bener-bener sakit ini, masa nggak dikasih toleransi? Ini mas logika nih, kalau opnam itu kan bisa lebih dari 2 kali pertemuan kita habis kalau kuliah. Lah kalau sakit biasa kan cuma 1 kali pertemuan, berarti kan masih ada kesempatan bolos 3. Lah kalau sampai 4 udah habis, maksudnya kesempatan bolos ping 4 udah habis cuman gara-gara sakit, itu kan ndak masuk akal kalau ndak opnam, kalau ndak serius banget. Kalau cuma 1 2, lah yang 2 ini gitu loh maksudnya. Nah, kalau memang sakitnya parah sampai 1 bulan kan bisa saja. Iya ra mungkin Kan- ra opnam mas. Ada kok yang memang nggak kuat bayar rumah sakit kok. Iya ya. mulai. Tapi ya gitu. Itu yang memang hitung-hitungan. Jadi sebisa mungkin kita juga pandai dalam berhitung. Sebisa mungkin ya adik-adik aja dintekke absenmu ning ngarep. Deloken praimu pira. Padahal nek dintekke ning mburi kuwi nyedaki ujian. Dintekke ning mburi nyedaki ujian. Luwih ora mungkin meneh bolose. Tapi memang kok ya jane ora mau ning isi, dimanapun juga banyak yang kayak gitu. Tapi kan sing kondang ya mungkin ya mergo awake dhewe ning isi dadi wis orang rembug isi. Kayak langsung parani. Tapi kalau saat ini mata pencarian jenengan Saat ini karena di pandemi ini nggak ada hajatan, jadi saya sudah jarang nyanyi, jarang nari, di rumah saja. Itu saya di rumah juga ada salon, buka salon. oh salon juga. Ya, buka Wah, salon. keren. Bisa home care, Potong rambut bisa ya, potong rambut. bisa. Cowok cewek ya? Cowok saya ndak berani. Oh enggak, maksudnya cowok di model cewek. Oh iya, bisa. Tapi sekedar potong rambut kan bisa. Sesuk aku tak potong ngene Mbak Mael ya, Dek. Aku tak iso tak potong sithik ya, ngene Mael ya. Yang nek mastere lho, Foni. Oh iya, Foni ya buka salon kok ya. Salonnya Foni di daerah Mboro, Jagalan. Bisa freelance. Fon bisa kursus. Bisa. Aku muridmu lho. Oh, bisa buka kursus juga ya. Saya muridnya Mbak Foni lho. Oh iya. Salon Mboro, Jagalan. Salonnya jenenge apa, Fon? Instagramnya Far Beauty Care. Far apa? Far Beauty Care. Far Beauty Care, nanti dicantumkan di deskripsi. Ya. Ben laris ora apa-apa. Ning bar iki gending wis di podcast. Aik muntek wis Fon. Dionceki nang kene. Tapi kan teman-teman dengan adanya teman-teman yang care, yang Awet enom, sing jelas. awet nom. Jane ya jek nom lho. Jenenge Enggak. kalian tahun berapa? 94 Mas. Oh 94. 94. 94 nek Caca ki 9 98 9 piro wi kowe wi? 99 Dewi. 9 piro? 99 dia. Berarti 9899. Jadi Rata-rata itu ya. makanya aku awet enom. Oh, iya, Karena iya. kegokilan mereka-mereka. Oh, ternyata 94. Rahasia awet muda saya adalah bertemanlah dengan Yang muda-muda. yang gila-gila. Oh, yang gila-gila. Kalau yang muda-muda. Rahasia awet, Rahasia awet muda. rahasia awet muda. Ya, tapi kan ya piye ya. Ya kanca-kanca lah, jelas kanca-kanca itu. Apalagi kayak saya itu orang-orang perantauan yang pergi jauh dari tempat asal saya. Kok sing sedulure ya kanca-kanca ngene iki. Kanca-kanca sing dodolan, do ngejak wedangan. Kanca-kanca sing do njaluk yudut itu Rek sering hilang ra Mas? oh sering. Sering kuwi dimanapun kuwi sering. Nganti aku ki bingung kok. Jane sing digoleki saka korek ki apa jane? Luwih murah timbang rokok lho jane. Nek kok kerep ilang lho.
Aku pilih karangan rokok timbang karangan korek kok. Soalnya bingung nek arep nyemet rokok ngono. Nek korek isih nah sing disemet apa lah ngono to. Kompor enek Mas. Kompor ada. Ya ya. Untung aku ora golek Mas. Apa nih? Lah ya untung aku ora Wah, golek. iki kantong isik wae iki berarti. Tapi gini, rencana dalam waktu dekat apa, Mbak? Rencana dalam waktu dekat Mas. Mm-mm. Madang aku seluwe. Oh, hari ini maksudnya untuk rencana Rencana dalam waktu dekat sih golek gayan yang jelas Mas. Kembali bolang golek gayan meneh. tapi kenapa nggak pernah kenapa nggak berpikir untuk Membangun usahanya ya gitu. paling enggak menyeriusi Sebenarnya tuh yang gini tadi. Mas. Saya tuh juga pengen punya kerjaan tetap, juga pengen punya usaha. Mimpi saya tuh wis rageduk lah, pokok dhuwur banget mimpianku ki. Jadi selagi saya masih bisa kerja, nah usaha saya itu bisa cara denene iso digarap wong iso karepku gitu. Cuman kan ya yang namanya usaha dan mimpi itu kan boleh setinggi mungkin toh Mas. iya Seperti itu. kata Bung Karno, mimpilah setinggi mungkin. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Saya tuh pengen apa ya? Saya tuh pengen kan membuka lapangan kerja, tapi yo piye ngimpi tok yo nggak apa-apa, lakoni sik. itu mulia sekali malah. daripada golek gayan ki angel ya mbok membuka lapangan kerja Iya, gitu. iya. Saya tuh pernah nulis komen di Facebooknya. Loker mesti. Bukan. Info loker. Ada seorang dari pegawai gubernuran yang dulu membuat status apa saya lupa ya. Pokoknya hubungannya dengan upah minimum kerja. Saya jenenge apa upah UMR, UMK. pokoknya tentang upah minimum gitu. Terus banyak sekali komen-komennya yang negatif. Saya cek bionya di di Facebooknya itu rata-rata sarjana. Saya komen gini, loh mbok sarjana ki buka lapangan pekerjaan. Betul. Itu banyak sekali yang komen di komentar saya, membahas di komentar saya. Lu aku iki njaluk diantem cah iki. Banyak yang kayak gitu. Iki urung tahu ngerti rekasane buat gawe iki. Seperti itu. Terus ada satu komen yang saya balas dengan santai sekali. Lah nek sarjana buka lapangan pekerjaan, terus sing ngarep kerja sapa? Saya jawab, ya sing ora sarjana. Iya, iya. Jadi yang buka lapangan pekerjaan. Ya kan? Malah saya itu salut yang lulusan SD, lulusan SMP iso dadi bos gede, karyawane iki poro-poro Iya, sarjana. sarjana. Aduh, gila Mempekerjakan itu. sarjana, apa enggak malu ke sarjana itu? Iya, sarjana buka lapangan pekerjaan. Nyambut gawe sapa sing ora sempat mengenyam bangku kuliah. Itu lebih mulia. Memang Iya. harusnya begitu. Iya. Sarjana itu kan carane digawe kowe iki otake kowe iki CPU-ne. Iya. Ilmuwan, mencetak ilmuwan. Nah, Ya kan? iya. Pekerja yang berkualitas yo ahli madya. Kan ya gitu kan? Bener. Oke. Tapi kan lebih mulia. Wis arep piye wae arep buat lapangan pekerjaan kecil lah, nggak usah terlalu mewah lah. Misalnya kita contoh saja, misalnya kita mensuplai kebutuhan sehari-hari masyarakat yang misalnya dodol sayuran, apa duwe apa saya kan enek toh banyak kan yang nanam sayur-sayuran di pekarangan rumah. Sekarang banyak penemuan-penemuan baru itu. Iya. Nandur timun ning ngisor ranjang. Itu kan ada. Iso ranjang. Ada itu. Iya. Timun itu panennya kan berapa ya? 21 hari kayak. Nah, aku salah di komen. Timun ki kan piro? Itu kan banyak lah itu. Paling enggak itulah. Buat apa usaha-usaha yang kecil-kecilan aja. Tapi jangan kecil-kecilan, nanti kalah kecil kamu. Kecil-kecilan. Ya. Semua tergantung usaha seorang lah, mau apapun. Oke, aku terus terang salut dengan
usaha jenengan bertahan apa? Obat mabit teh urip. Obat mabit obat. Tapi mbok jare diseriusi apa satu gitu di Iya. garap tenan. Ini juga lagi proses mau bikin produk Oh, produk apa itu? produk kecantikan. Hmm. Jadi maklon. Apa itu maklon? Aku ora mudeng aku. Maklon ki gimana ya? Roni. Makaroni goreng. Kita tuh kerjasama Oh, iya, iya. sama pabrik kecantikan. Jadi diurusin BPOM-nya tapi kita tetap terjun langsung dalam pemilihan komposisi dan lain-lain. Pokoknya coming soon. Coming Rencana buat apa itu? Selain maksudnya jenisnya apa? jenisnya karena saya tuh melihat potensi perempuan itu lebih ke lipstick. Kalau skincare tuh jarang, kayak beda-beda, ada yang pakai skincare Korea, ada yang sreg yang ini yang itu, dan banyak banget pengusaha itu sekarang skincare, dari yang abal-abal sampai yang udah BPOM itu skincare. Makanya saya kembali lagi, kok pada tertariknya lipstick perempuan itu tanpa lipstick kayak pucet, kayak gak urip. Jadi lipstick itu pasti banyak perempuan yang make. Jadi saya lebih tertarik ke lipstick. Tapi ditunggu aja produknya. Coming soon. Coming soon. Nonton kok Endorse ya. bisa nek main lagi ke sini produknya udah jadi taruh sini. Masuk nih. Oke, Mbak El, terima kasih sudah mampir ke sini. Yang jelas yang bisa diambil dari kisah jenengan bisa bertahan dengan kiat-kiat berhitung, jenengan akhirnya bisa survive untuk menjalani beberapa banyak rintangan, akhirnya jenengan bisa meraih gelar sarjana dan sekarang siap untuk melangkah di kehidupan selanjutnya. Di orang kok kehidupan selanjutnya di hari-hari berikutnya, nek kehidupan selanjutnya ini kono. Oke, Mbak El, terima kasih. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.